Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ayi. Bagaimana Bu Tri keadaannya pada pagi hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat Ibu, sehat dan masih semangat. Alhamdulillah. Begitupun saya, Ibu Tri. Saya alhamdulillah hari ini juga sehat, mendampingi Ibu Tri ya, bisa Ya hadir Bu, sepenuhnya untuk Ibu Tri. iya, Dan insya Allah ya Ibu Tri, saya melakukan supervisi kepada Ibu pada pagi hari ini. Nah, iya Bu. kira-kira Ibu, kompetensi apa sih yang ingin dikembangkan pada sesi coaching pada pagi hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya tingkatkan, saya kembangkan dengan dialog dengan coach, yaitu perwujudan kelas yang maksimal, Ibu. Jadi bagaimana kelas itu diberdayakan secara maksimal, baik kegiatan belajar mengajarnya, kemudian kondisi fisiknya, ruangan jadi penataan yang rapi, bersih, sehingga tercipta proses belajar mengajar yang maksimal. Itu Ibu. Iya, berarti nanti topiknya dengan coach adalah penataan kelas begitu ya. Nah, Iya Bu. kira-kira nanti pada sisi coaching dengan coach ya, Iya. adakah kompetensi yang ingin Putri kembangkan atau ingin kita sharing sama-sama? Kompetensi apa sih? Kompetensi coaching apa sih yang ingin Putri kembangkan pada sesi coaching kali ini? Ya, kompetensi yang saya ingin maksimalkan kembangkan dengan coach nanti itu kemampuan untuk menata, mengelola kelas. Jadi menata itu dari segi fisiknya dulu Ibu. Fisiknya, kemudian pengelolaannya bagaimana di dalam kelas itu nanti, apakah selalu kondusif, kemudian kelas itu dikatakan kondusif sehingga hasil belajar bisa maksimal itu nanti bagaimana, begitu Ibu. Ya, baik, nanti topiknya tentang penataan kelas begitu nggih. Iya, Nah, kira-kira dan bagian mana pengelolaan. pengelolaan, ya Ya. pengelolaan kelas. Putri, kira-kira bagian mana sih yang ingin diamati oleh supervisor gitu, bagian keterampilan coaching mana yang ingin Putri kembangkan dan ingin diamati? Mungkin Ya. nanti juga bisa kita, gali bersama begitu ya keterampilan-keterampilan coaching-nya, begitu Putri. Bagian coaching yang penataan Ibu. Penataan ketika belum proses belajar mengajar maupun penataan saat proses belajar mengajar Ibu. Jadi bagaimana proses belajar mengajar apalagi kalau gurunya nanti menggunakan metode pembelajaran apa gitu, mungkin jigsaw atau apa itu nanti penataannya bagaimana. Kemudian pengelolaannya Ibu. Untuk yang pengelolaan supaya terwujud sekolah yang ya mencapai prestasi, kelas yang mencapai prestasi dibandingkan kelas-kelas yang lainnya, coaching itu nanti strateginya bagaimana gitu Bu. Yes. Oh iya Putri, saya setuju sekali dengan pendapat Putri tadi. Nah Putri, saya ingin bertanya nih, sebelumnya pernah melaksanakan kegiatan coaching Putri? Pernah Bu, Oh, pernah. kebetulan 2 kali ya kegiatan seperti ini. Alhamdulillah kolaborasi dengan rekan kita yang selalu, namun kerap membawa minyak kayu putih itu Bu. Itu Tidak rekan saya. apa-apa. Nah, kira-kira Putri, kalau kemarin sudah melaksanakan sesi coaching mungkin bersama teman atau bersama guru penggerak yang lain begitu ya. Nah, kira-kira penilaian apa sih, penilaian Putri sendiri terhadap keterampilan coaching Putri? Bagaimana keterampilan coaching Putri sebelum-sebelumnya? Menurut penilaian Keterampilan, Putri sendiri? iya Bu, keterampilan coaching sebelum-sebelumnya sudah baik Bu, sudah mengikuti alur tirta, sudah ya udah menurut saya sudah mumpuni ya, meskipun bawa minyak kayu putih tapi si coaching saya itu selalu Bu pokoknya. Iya. Saya kira itu Bu.
Berarti kemarin sudah mengikuti alur tirta begitu ya Bu Iya, ya, jadi iya sudah Bu. sejalan begitu Ya, ya. perencanaan sudah Bu. Nah, kira-kira Putri, keterampilan apa sih yang ingin Putri kembangkan gitu ya dari sesi coaching gitu Putri? Keterampilan yang ingin saya kembangkan dari sisi coaching tadi, kemarin itu kan ada 4 keterampilan ya Bu ya. Keterampilan yang pemecahan masalah Oh gitu. itu ya. Berarti Putri ingin bisa menjadi penengah gitu ya, problem solver untuk, bukan problem solver, membantu coach untuk bisa merumuskan apa itu, jawaban dari permasalahannya begitu ya Bu ya. Iya Bu. Baik, Putri, kira-kira akan mengadakan sesi coaching kapan? Sekarang ya? Ya, sekarang saja Bu, biar Oke. lancar semuanya. Iya, ya, monggo Putri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Hardi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Putri. Bagaimana kabarnya Pak Hardi? Alhamdulillah sehat dan semangat Putri. Alhamdulillah. Saya kira tidak membawa atau menyediakan flashcard atau apa lagi ya Pak ya? Oh saya? Ya, karena selalu sehat tadi. Sehat ya, tanpa flashcard selalu sehat. Ya, alhamdulillah, amin. Berikutnya Pak Hardi, ketika berada di sekolah, apakah yang hendak ditonjolkan dalam kegiatan sekolah itu? Apa budaya positif atau pembelajaran yang berdiferensi atau apa, Pak? Yang ingin saya tonjolkan sebenarnya banyak, tapi Iya. saat ini saya memiliki sedikit masalah tentang ini Bu, pengelolaan kelas Bu, karena murid saya itu banyak dan kebanyakan itu hiperaktif. Jadi bagaimana saya itu menciptakan kelas yang nyaman, kemudian bisa mengalihkan kebrutalan murid-murid saya itu biar ini bisa down gitu Bu. Ya. Ya. Setelah melihat atau mengetahui kondisi sekolah Bapak yang siswa-siswa itu agresif, Bapak nanti pengelolaannya penataan fisiknya dulu ya Pak ya. Kira-kira penataan ruangannya nanti bagaimana Pak Hardi? Iya Bu. Rencananya kelas saya itu ya akan saya ubah dari segi tampilan, kemudian tata letaknya juga. Saya ingin melengkapi dinding-dinding kelas saya itu dengan berbagai macam pernak-pernik hasil karya siswa, supaya siswa itu kalau melihat hasil karyanya itu ikut merasa memiliki, sehingga anak juga ikut perhatian. Kemudian saya juga ingin melengkapi hal-hal yang lain, seperti saya ingin rencana ini Bu, membuat suasana kelas saya itu seperti taman, seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya, taman siswa. Ya. Nanti bisa memberi masukan bagaimana cara mewujudkan. Bagus ya Pak ya. Berarti nanti Pak Hardi memiliki obsesi untuk mewujudkan akan suasana kelas yang diberi semacam hiasan-hiasan, kemudian suasananya menyenangkan ya Pak ya. Saya menangkap sedikit tadi murid-muridnya kan agresif ya Pak. Bagaimana Pak nanti kalau kelasnya itu sudah ditata dengan rapi, tertib, penuh pernak-pernik, sementara ada siswa yang agresif, karena agresif itu kan mengarah ke sikap anak yang agak usil dan rasa ingin tahunya atau keponya itu tinggi. Bagaimana Pak strategi Bapak untuk menghadapi siswa yang agresif tadi berkaitan dengan tampilan kelas yang indah, yang pokoknya yang bagus lah gitu. Ya, dari tadi saya menyampaikan untuk ini ya, supaya pengelolaan kelas itu menarik, saya memberikan mengubah tampilan.
dari segi fisik. Kemudian saya juga ingin berusaha mengelola kelas dalam hal pembelajaran. Bagaimana saya menyampaikan pembelajaran yang menarik supaya perhatian anak itu bisa saya mau menyampaikan materi. Sesekali saya itu memberikan semacam ice breaking di manakala anak-anak itu sudah mulai goyah pikirannya, konsentrasinya. Berbagai macam permainan atau teka-teki. Saya juga ini banyak melihat atau menyimak contoh-contoh ice breaking yang ada di YouTube, banyak sekali ternyata. Ya, di dalam kelas Bapak itu sudah adakah almari pamer atau pojok pamer, Pak? Sebab gini, Pak, saya kebetulan dulu itu pernah pemantapan kemampuan mengajar di SMP Negeri 4 Yogyakarta, Pak. Di depan kantor dinas Dikbud, waktu itu namanya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di Yogyakarta itu. Ternyata saya diam-diam itu mengobservasi sekolahnya itu indah, kemudian disediakan almari pamer, Pak. Kemudian pojok-pojok pamer itu ditampilkan semacam almari tapi khusus hasil karya siswa, Pak. Misalnya hasil karya siswa praktek menjahit jadi baju, nah itu ditampilkan di dalam apa? Seperti boneka itu kemudian diberi baju hasil karya anak itu, Pak, misalnya. Apakah di ruangan kelas Bapak atau di teras sekolah Bapak sudah ada itu, Pak? Di kelas saya ada almari, Bu, tapi isinya Ya. bukan hasil karya siswa, tapi buku-buku administrasi saya. Oh. Walaupun ada hasil karya siswa itu saya tampilkan di bagian belakang ya. Ada kalau karya siswa yang 2 dimensi atau ada papan pajangan. Kalau karya siswa berupa karya 3 dimensi, itu ada rak, ya namanya ya rak pajangan, Bu, rak pameran. Jadi yang terbaik, ya misalnya kan ya tidak semuanya dipajang di situ, hanya beberapa hasil karya yang terbaik saja. Ditampilkan di situ supaya ada kebanggaan bagi siswa. Ya, bagus ya Pak ya. Kemudian itu tadi tentang tampilan fisik ya Pak ya. Sekarang beralih ke pengelolaan kelas dalam situasi atau dalam kegiatan belajar mengajar Bapak. Kebetulan di SD itu guru kelas atau guru mapel atau campuran gitu Bapak? Di SD, Bu, di SD ya. ada wali kelas. Kalau saya mengajar semua kelas kecuali ada mata pelajaran sama PJOK itu kan ada guru sendiri. Selain itu saya yang mengajar. Ya berarti guru mapel ya Pak ya, sudah guru mapel. Kemudian gini Pak, bagaimana strategi Bapak ketika sudah dibentuk kelas yang tertib, yang kondusif, ternyata nantinya itu kan guru mapel itu kan bergantian ya Bapak. Kemudian Bapak Ibu guru yang lain menggunakan media atau menggunakan metode pembelajaran yang ujung-ujungnya nanti kelas itu tidak tertata tertib lagi, tidak tertata rapi lagi. Caranya gimana Pak supaya kembali ke kelas yang rapi, yang tertib, berkaitan dengan pengelolaan kelas, yaitu ketika kegiatan belajar mengajar, penggunaan metode atau media oleh Bapak Ibu guru yang lain, Pak. Penggunaan media atau metode ya saya sesuaikan dengan ini Bu, materi yang akan saya sampaikan. Kemudian untuk tampilan tadi ya, untuk papanjangan yang misalnya kurang rapi ya, selama kurang rapinya tuh misalnya di pojok baca itu kan ada ini Bu, ada buku-buku untuk kegiatan literasi. Selama kurang rapinya itu karena dibaca ya saya wajar ya, tapi nanti anak-anak juga harus merapikan. Di setiap hari itu kan ada petugas piket Bu, jadi setiap pagi itu anak-anak saya pastikan sudah melakukan tugasnya untuk membersihkan dan merapikan kelas begitu.
Ya, bagus ya Pak ya. Kemudian setelah kelas terkesan rapi, terkesan menunjang proses belajar mengajar itu diibaratkan seperti akuarium yang indah ya Pak ya. Sedangkan guru dan murid itu sebagai penghuni akuarium tersebut. Berkaitan dengan yang saya analogikan sebagai akuarium itu, apakah sikap Bapak ketika akuarium tadi diamati oleh SD yang lain, Pak, misalnya sebagai studi banding atau wah itu SD-nya Pak Hardi itu bagus loh, berprestasi. Bagaimana strategi Bapak supaya terkesan yang positif-positif, yang prestasi tadi? Oh iya Bu. Jadi misalnya kelas saya itu sudah tertata rapi, indah dan nyaman bagi anak. Nanti saya juga ini Bu posting ya di sosmed, bukan bermaksud untuk pamer ya Bu, tapi barangkali dari apa yang sudah saya lakukan itu bermanfaat bagi orang lain, itu ya bisa bermanfaat bagi diri saya sendiri juga. Kan sebuah kebaikan itu kan kalau misalnya diikuti orang lain juga, saya juga mendapatkan dari sisi ibadah juga Bu. Ya, luar biasa ya Pak ya, hebat betul. Dari uraian ini tadi, kira-kira simpulannya apa ya Pak ya untuk menata, mengelola kelas yang maksimal, yang menunjang terwujudnya prestasi, yang bisa mewujudkan akuarium yang indah, yang bisa di-share di internet. Bagaimana Pak? Coba. Ya, kesimpulan untuk obrolan hari ini yaitu Bu, saya ini ingin menciptakan ya kelas yang nyaman, kemudian kondusif bagi anak dalam belajar. Kemudian selain itu harapannya bila mana sudah terwujud kelas yang nyaman, itu nanti juga bisa berdampak bagi lingkungan saya. Misalnya di kelas yang lain juga berimbas juga pada sekolah yang lain. Ya, bagus ya Pak. Jadi simpulannya Bapak selaku guru sekaligus wali kelas tetap berupaya penataan kelas yang kondusif, rapi, bersih, pengelolaan kegiatan belajar maksimal juga berhasil dengan maksimal. Begitu ya Bapak ya? Ya Bu, betul sekali. Sehingga dijadikan sebagai barometer oleh sekolah-sekolah yang lain, umumnya yang ada di wilayah Boyolali. Itu. Saya kira begitu dulu ya Pak ya, perbincangan tentang penataan dan pengelolaan sekolah ini supaya bermanfaat langkah ke depannya, kemudian bisa lebih maksimal lagi sampai titik klimaks prestasi di SD Bapak. Amin. Saya kira itu ya Bapak Hardi. Saya akhiri sekian dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ayi, Bu Ayi. Terima kasih Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Putri, sudah selesai ya. Iya Bu. Sesi coachingnya. Gimana Putri perasaannya setelah melaksanakan sesi coaching bersama Koci? Ya, perasaan saya itu senang Bu karena mendapatkan gambaran tentang situasi kelas yang rapi, bersih, tertib, sekaligus pengelolaannya yang sistematis. Meskipun Bapak Ibu guru secara bergantian mengajar, tapi tetap kembali ke alur semula, yaitu situasi yang kelas yang terkesan bersih, rapi, tertib, begitu Bu. Iya, baik Putri, itu tadi terkait topik dengan Koci, gitu ya. Iya. Nah, menurut Putri sendiri, gitu ya, bagaimana Putri menilai keterampilan coaching Putri bersama Koci tadi? Sudah sejauh bagaimana penilaiannya? Apa boleh diwujudkan dengan angka atau boleh dengan deskripsi? Ya, alhamdulillah Ibu, karena
coach saya itu wah luar biasa, Bu. Pokoknya saya tahu persis tuh prestasinya hebat, Bu. Terutama dalam penguasaan teknologi, dalam mengantarkan anak-anak ke jenjang prestasi, apalagi di sekolahnya yang bagus, Ibu. Jadi kalau saya deskripsikan ya sudah bagus, Bu. Bagus. Kalau saya buat ke angka kuantitatif ya masuk 3,5, Bu. Itu 3,5 gitu. Itu untuk coaching-nya ya. Iya. Kalau untuk Putri sendiri terkait keterampilan tentang teknik coaching atau membersamai coaching bagaimana? Penilaian Putri terhadap performa Putri pada tadi saat coaching. Iya. Penilaian saya terhadap perform saya, Bu, ketika melaksanakan aktivitas coaching ya, Bu ya. Ya apa? Sebetulnya saya itu ingin membedakan yang itu, Bu. Konsep penataan kelas dan pengelolaan kelas itu kan bisa mencakup aspek fisik dan aspek fisiknya itu ya, Bu ya. Kemudian aspek pengelolaan kelas, praktek kegiatan belajar mengajar itu sudah dijawab oleh coach saya secara urut, sistematis itu, Bu. Namun tadi ada satu ganjalan, Ibu ya. Ketika ada saya selaku coach menanyakan simpulan itu jawabannya ada harapan, Bu. Jadi agak agak melenceng namun tetap di rel tentang penataan dan pengelolaan kelas karena memang topiknya itu. Itu, Bu. Iya, baik. Saya menangkap dengan baik tadi ya terkait perbincangan dengan coach. Kira-kira keterampilan Putri dalam coaching tadi menurut Putri sudah maksimal belum saat coaching? Ya, keterampilan saya waktu Saat bertanya dengan saat coachnya coach gitu. tadi karena bahasanya itu di lingkup kecil ya, Bu ya, yaitu penataan dan pengelolaan kelas. Jadi saya selaku coach itu hanya berkutat itu saja. Itu. Maksudnya berkutat tentang pengelolaan kelas, penataan kelas dari segi fisik saja. Kemudian pengelolaannya juga saya tanyakan, namun kalau dipresentasikan itu 65% banding 35%, Bu. Itu menurut saya loh, Bu. Ya. Apakah sudah puas, Bu, dengan coachingnya, dengan keterampilan yang Putri miliki begitu ya untuk pelaksanaan coaching sudah puas, Bu? Ya, Tingkat menurut puasnya saya, seberapa kira-kira? ya menurut saya puas banget, Bu. Kalau saya buat skala kuantitatif ya saya puasnya 1 sampai 5 ya saya 4 lah, Bu. 4. Kepuasan saya itu. Iya. Kira-kira kalau 4, grade-nya 4. Kenapa sih Putri menilai diri Putri itu ada di skala 4? Karena begini, Bu, pertanyaan-pertanyaan saya sampaikan dengan bahasa yang menurut saya itu sudah urut, sistematis, logis. Namun itu tadi, Bu, kendalanya karena topiknya sempit di penataan pengelolaan kelas. Jadi ada kalimat yang terasa saya ulangi begitu. Belum hanya berkutat itu saja, Bu. Belum ke lingkup luas meluas ke sekolah secara keseluruhan begitu. Namun aku sangat senang, Bu, tadi ketika aku singgung pertanyaan tentang arah ke depannya yang lebih luas, bagaimana kalau sekolah Bapak itu dijadikan studi banding sekolah yang lain itu. Itu kepuasan saya karena sudah agak melebar, Bu. Iya, baik Putri. Berarti ada di grade 4 dan ada sedikit yang kurang puas begitu ya. Saya Iya. paham Putri, saya paham. Lalu Putri
siapkah Putri untuk menerima apa itu Sangat siap, Bu. untuk menerima hasil Masukan. pengamatan saya? Iya, sangat siap, Bu, pokoknya. Iya. Namun maaf ya, Bu, tadi saya singgung rekan kita yang contoh pertanyaan yang seharusnya tidak ada, yaitu apakah Bapak pegang Prasker, itu kan itu cuma untuk kelakar saja kok, Bu. Iya. Ya gitu. Tidak Silakan, apa-apa, Bu. Ibu. Iya. Silakan, Ibu. Itu agar suasana menjadi hangat begitu ya. Bukan Iya. berarti Prasker hangat ya, bukan ya. Iya, Tapi suasana menjadi lebih menjadi friendly hangat ya. dan ada kesan lebih akrab gitu ya, Bu, tidak kaku-kaku. Iya, betul. Saya paham, Putri. Nah, Putri, untuk sesi supervisi tadi sudah selesai. Nah, saya mengambil kesimpulan, Putri sudah baik banget. Presence-nya sudah hadir seutuhnya, sudah menunjukkan kesabaran ya, sabar yang luar biasa Putri, terus juga terbuka, memberikan pertanyaan yang sangat terbuka kepada coaching-nya. Dan rasa ingin tahunya Putri itu juga sangat besar begitu, tentang coaching, tentang perkembangan coaching, tentang pelaksanaan penataan kelas tadi ya, Putri itu kuriositasnya sangat tinggi, rasa ingin tahunya sangat tinggi. Dan Putri sudah bisa men-summarize atau memberikan rangkuman sendiri atas coaching yang sudah memberikan pernyataannya. Putri bisa merangkum begitu ya, terus disampaikan kembali gitu ya. Luar biasa Putri. Nah, ada juga ini memberikan inspirasi begitu, sudah memberikan inspirasi kepada coaching-nya terkait pelaksanaan penataan kelas. Tadi ada di mana tadi ya, di Jogja itu tadi, itu juga sangat membuka wawasan coaching terkait dengan topik yang sedang diangkat. Nah, Putri, ada itu yang saya suka banget gitu ya. Tapi di sisi lain gitu ya, ada 1 atau 2 poin gitu ya yang mungkin nanti bisa menjadi refleksi untuk saya juga, untuk kita semua begitu. Yang pertama mungkin Putri bisa mengajukan pertanyaan yang lebih singkat gitu ya, jadi lebih padat gitu, singkat, padat dan jelas gitu. Jadi tidak terlalu panjang begitu ya, agar coach juga bisa menerima fokus ke pertanyaannya begitu ya. Jadi lebih dipersingkat tapi esensi dari pertanyaannya tetap juga ada. Nah, untuk yang awal tadi Putri, saya belum melihat tujuan percakapan antara coach dengan coachee. Jadi coach dan coachee ini ngobrolin sesuatu topik, tujuannya untuk apa? Apakah untuk meningkatkan? Apakah untuk menganu permasalahan ya, menjawab permasalahan, atau untuk meningkatkan, atau untuk apa. Nah, itu mungkin tadi yang Putri bilang kurang luas. Nah, kurang luas dalam lingkup perbincangannya. Bukan masalah kurang luas atau tidak sih Putri menurut saya, tapi lebih ke tujuan. Karena tadi di awal begitu ya, belum lupa untuk menyampaikan tujuan. Kita tujuan hari ini ngobrol tentang apa sih Pak Hardi? Misalnya ngobrol, saya punya permasalahan Bu, saya ingin menyampaikan permasalahan dan mungkin dapat solusi. Nah, itu tujuannya. Nah, karena di depan tadi tidak ada tujuannya, jadinya agak melebar begitu. Jadi nanti mungkin pelajaran untuk saya juga Putri. Semua, Bu, terima kasih. Saat nanti obrolan dengan coachee, kita bisa kasih dulu tujuannya. Bu. Sehingga obrolan kita menjurus ke tujuan tersebut dan kita tidak gerambiang begitu. Namanya perempuan ya Putri ya, saya paham sekali ya. Makanya itu penetapan tujuan di awal saat perbincangan sangat dibutuhkan. Begitu Putri, tapi semuanya sudah tercover sih tadi, presence, acknowledge, sabar, terbuka, ingin tahu, summarize, sudah ada semua. Hanya sedikit saja. Terima kasih Putri atas atensinya. Saya minta maaf jika saya ada salah begitu ya. Semoga ini menjadi pelajaran untuk kita semua menjadi lebih baik lagi. Sama-sama Putri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.